Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, apa kata Nabi? Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Qala wa halaka ya ibnu Adam mim malika illa ma akalta. Maka kemudian di sini disebutkan ketika orang mengatakan hartaku hartaku, padahal hakikat harta manusia adalah apa yang kita makan. Wahai anak Adam, mim malika illa ma akalta. Harta kita adalah apa yang kita konsumsi. Fa'afnaita, maka apa yang dimakan itu akan habis. Aulabista, atau apa yang kita pakai. Jadi harta yang sesungguhnya itu yang kita makan, kemudian yang kedua yang kita pakai. Maka yang kita pakai apa? Yang kita pakai nanti fa'ablaita, maka akan rusak. Yang kita makan akan habis, yang kita pakai akan usang. Au tasaddaqta, atau yang engkau sedekahkan. Fa'amdaita, maka apa yang disedekahkan itulah nanti yang akan tersisa pada hari kiamat. Jadi nanti harta kita sesungguhnya itu bukan yang kita tumpuk, bukan yang kita simpan, tetapi harta kita sesungguhnya adalah yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Cuma tiga: dimakan, dipakai, disedekahkan. Yang dimakan habis. Jadi apa yang dimakan? Ya, jadi kotoran. Yang kedua, yang dipakai. Yang dipakai kekal apa enggak? Tidak, pasti rusak. Pasti rusak. Meskipun itu adalah sesuatu yang mewah di zamannya, akan ada satu masanya itu bukan merupakan barang merah lagi. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, itu super cup yang berwarna merah itu, kalau ada yang beli itu orang sak kampung itu sudah wah, diacungi jempol. Super cup berwarna merah, wah itu sudah wah, sak kampung pada datang itu, pada ngelihat, ngelus-ngelus. Tahun 80-an. Tapi sekarang super cup itu kalau ada yang beli gimana? Masih diacungi jempol? Masih wah? Masih mewah? Tidak. Bahkan itu anak-anak kita yang kalau mau sekolah dikasih super cup, mau enggak pakai? Enggak mau. Kenapa? Kuno. Bilang sama anaknya, "Nak, ini barang mewah." Tahun 80-an. Dia pada masanya akan usang, pada masanya akan usang. Jadi maka apa yang dipakai itu akan usang. Au tasaddaqta, atau apa yang kita sedekahkan dan itu nanti yang akan kekal. Jadi yang kita sedekahkan itulah nanti yang akan kekal. Maka sekaya apapun kita, meskipun kita punya beras 1 ton, maka rezeki itu bukan beras 1 ton itu yang kita makan. Karena 1 ton itu kalau mau nunggu kita makan, busuk dia. Kalau kita simpan beras 1 ton mau dimakan sendiri, busuk apa enggak nanti? Busuk, dimakan kutu. Maka rezeki kita adalah apa yang kita masak, apa yang kita makan. Bapak Ibu panen cabai, panen cabai 2 ton. Itu cabai itu tidak semua rezeki kita. Yang rezeki kita adalah apa yang kita makan. Ada yang ketika panen cabai 1 ton mau dikonsumsi sendiri, dimakan sendiri? Tidak mungkin. Kalau diantrikan hari ini, besok 2 ton kepakai berapa lama? Cukup 3 tahun? Sisa. Sudah busuk dia. Baik. Jadi hakikatnya adalah apa yang kita konsumsi. Termasuk juga apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai itu adalah rezeki kita. Berapa banyak orang punya rumah? Punya rumah di Jakarta, punya rumah di Jogja, punya rumah di Kalimantan, tetapi sesungguhnya rezeki dia adalah rumah yang dia pakai. Yang lain itu adalah rezeki yang nunggu. Demikian pula punya pakaian 1 lemari, tapi yang dipakai itu saja, tidak semuanya dipakai. Baik.
Maka kita hendaknya tidak dianjurkan untuk punya sifat at-tam'u, punya sifat tomak. Karena ketika kita punya sifat tomak, semua ingin dimiliki, sesungguhnya itu hanya akan memberatkan hisab kita pada hari kiamat nanti. Ada orang kalau ngelihat baju baru ngebet pengen beli, tapi nyatanya hanya dipakai pas baru. Nah, setelah lama tersimpan di lemari, tahu-tahu modelnya sudah ketinggalan zaman, sudah tidak dipakai lagi. Melihat sendal baru, wah, beli lagi, sampai numpuk di rak. Apa dipakai semua? Tidak, tahu-tahu ketinggalan model. Baik, Bapak dan Saudara, intinya di sini kita diminta untuk belanja sesuai dengan kebutuhan dan belanja yang halal, karena itu nanti rezeki kita.